Halo para bosku, saya Yudi Cakung Caksana mau share sedikit pengalaman menggunakan smartphone yang lagi ramai diperbincangkan karena memiliki spesifikasi yang tak masuk akal dengan harga ramah di kantong yang membuat kompetitor merana, yaitu Poco X3 NFC yang penjualannya diadakan secara flash sale pada tanggal 22 Oktober yang lalu dan langsung ludes dalam hitungan jam. Apakah Poco X3 NFC sesuai ekspektasi dan worth it untuk dibeli? Simak yuk. Mulai dari bodinya, bodi Poco X3 NFC memiliki berat sebesar 215 gram dan di bagian depannya telah dilapisi Corning Gorilla Glass 5 dan bagian belakangnya masih menggunakan material plastik serta sudah memiliki sertifikat IP rating 53 yang hanya tahan dengan cipratan air saja, tidak untuk berenang ya. Dan sayangnya, Poco X3 NFC masih menggunakan slot hybrid SIM, bukan triple slot SIM. Cukup disayangkan aja sih. Dari segi desain, Poco X3 NFC ini mau menyombongkan diri dengan adanya tulisan Poco yang cukup besar yang menurut saya norak. Ini masalah selera aja ya, tapi hal itu bisa diakalin dengan ditutup casing atau beli varian yang warna hitam seperti yang saya pegang ini, karena tulisannya tersamarkan dan secara look cukup elegan. Pindah di layarnya, Poco X3 NFC ini menggunakan desain layar dot display, sebutan dari Poco atau biasa disebut dengan punch hole. Dan Poco X3 NFC ini masih menggunakan layar IPS LCD dengan bentang layar 6,67 inch, screen to body ratio 84,6%, serta memiliki resolusi layar Full HD Plus dan aspek rasio 20:9, dan kecerahan layarnya mencapai 450 nits, serta support XDR10. Menurut saya, Poco X3 NFC sangat nyaman apabila dipakai untuk bermain game, nonton YouTube, maupun nonton film, karena layarnya sangat lega sekali. Dan yang paling mengejutkan lagi, layar Poco X3 NFC ini memiliki refresh rate mencapai 120 Hz yang membuat layar terasa smooth dan terkesan ngebut, serta nyaman saat dipakai untuk scrolling. Good job Poco. Poco X3 NFC yang saya bawa ini berjalan di Android 10 dan user interface MIUI 12.0.1 yang secara tampilan menyerupai stok Android yang cukup simpel dan lebih fresh. Dan Poco X3 NFC dibekali chipset terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 732G dengan fabrikasi 8 nanometer dengan GPU Adreno 618. Menurut saya, untuk performanya lebih unggul dan powerful di kelasnya. Apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja, sudah turah-turah lah. Dan untuk pemakaian game cukup powerful juga menurut saya. Cuman bagian bodi belakangnya terasa sedikit hangat aja sih ketika bermain game. Poco X3 NFC yang saya bawa ini memiliki internal sebesar 64GB dengan RAM 6GB. Menurut saya varian yang paling ramah di kantong. Tapi kalau kalian punya budget lebih, mending beli varian 128GB sekalian, supaya terasa lega dan tidak khawatir ketika menampung file yang banyak. Cuman sangat disayangkan sekali karena Poco X3 NFC masih menggunakan slot hybrid SIM, bukan triple slot SIM. Pindah di kamera belakang Poco X3 NFC memiliki 4 lensa, yaitu lensa pertama sebagai lensa utama memiliki resolusi sebesar 64MP dan aperture 1,9 dengan sensor Sony IMX682 serta terdapat PDAF. Dan lensa kedua sebagai lensa ultrawide memiliki resolusi sebesar 13MP dan aperture 2,2 serta memiliki sudut lebar mencapai 119 derajat. Dan lensa ketiga sebagai lensa makro memiliki resolusi sebesar 2MP dan aperture 2,4. Dan terakhir, lensa keempat sebagai depth sensor memiliki resolusi sebesar 2MP dan aperture 2,4. Dan Poco X3 NFC ini dapat merekam video sampai resolusi 4K 30fps. Pindah di kamera depan Poco X3 NFC memiliki resolusi sebesar 20MP dan aperture 2,2. dan hanya bisa merekam video di resolusi Full HD 30fps.
merekam video menggunakan Poco X3 NFC di resolusi Full HD 30 fps di lensa wide-nya. Hasilnya seperti ini. Apakah layak untuk dibeli? Kalian nilai sendiri ya. Sekarang pindah di kamera ultrawide-nya menggunakan Poco X3 NFC di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya stabil ya. Kalian bisa nilai sendiri. Pindah di kamera depan menggunakan Poco X3 NFC di resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri ya. Hasilnya sedikit shaky. Untuk detailnya cukup. Pindah di speaker, Poco X3 NFC telah menggunakan stereo speaker serta masih ada lubang jack 3,5 mm. Mantap sekali Poco. Dan untuk kualitas suaranya saya dibuat terkejut karena selain sudah stereo speaker, namun kualitas suaranya yang dihasilkan cukup kenceng dan karakternya cukup ngebass dan cukup clarity. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya. Poco X3 NFC memiliki fingerprint yang menyatu dengan tombol power yang letaknya di samping kanan tepat di bawah tombol volume, yang menurut saya kurang naik dikit ya. Itu masalah kebiasaan aja sih bosku. Dan untuk sekarang ini saya lebih suka fingerprint yang berada di samping kanan dan menyatu dengan tombol power. Dan untuk kualitas fingerprintnya cukup cepat dan responsif. Selain itu, Poco X3 NFC juga memiliki face unlock yang kecepatannya cukup cepat, tapi bukan yang tercepat di kelasnya. Dan yang paling diunggul-unggulkan dari smartphone ini sampai dikasih embel-embel di belakangnya, yaitu bukan lain NFC. Karena Poco tahu kebutuhan kita, dan seringkali ditanyakan di setiap review smartphone. Dan akhirnya, permintaan kalian diwujudkan melalui Poco X3 NFC ini, dengan harga yang murah. Selain itu, sudah pasti kalau handphone Xiaomi terkenal dengan sebutan HP remote karena adanya AR Blaster. Pindah di baterainya, Poco X3 NFC memiliki kapasitas baterai sebesar 5160 mAh dan telah dibekali kepala cas yang sudah support fast charging 33 watt yang diklaim untuk pengisian dari 0 sampai 62% hanya butuh waktu 30 menit dan untuk mencapai 100% dibutuhkan waktu 65 menit. Dan Poco X3 NFC sudah menggunakan USB Type-C, dan apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram dengan refresh rate 60 Hz, maka bisa bertahan seharian. Tapi apabila disetting di refresh rate 120 Hz, akan sedikit lebih boros. Begitu juga untuk pemakaian game. Kalau game yang tidak mendukung refresh rate 90 atau 120 Hz, maka cukup irit dibanding game yang mendukung refresh rate 90 atau 120 Hz. Jadi kesimpulannya, apakah Poco X3 NFC ini layak untuk dibeli? Menurut saya sangat layak banget untuk dibeli, karena banyak kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh Poco X3 NFC. Dan saran saya lebih worth it lagi kalau kalian membeli varian yang 128GB, karena sudah pasti lega dan bisa dipakai jangka panjang tanpa khawatir ketika menampung banyak file. Dan saran saya untuk seri Poco berikutnya, supaya tulisan Poco-nya dibuat kecil aja dan letak fingerprint-nya dinaikkan dikit. Untuk masalah iklan mah saya bisa maklum aja sih, karena Xiaomi bisa jual harga murah dan dapat pemasukannya juga dari iklan juga. Setidaknya dengan keluarnya Poco X3 NFC ini, kompetitor-kompetitor sekelasnya kerasa kemahalan dan pada gelundung berguguran kayak pasukan semongko yang lagi merana. Tarik sis, semongko. Itu saja sih kesimpulan saya untuk Poco X3 NFC. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf.
Dan apabila channel ini bermanfaat untuk kalian, maka kalian bisa klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih.